kemudian mobil khusus yang kita hormati Bapak Haji Burhanuddin selaku pengurus Masjid Jaminul Hidayah, juga yang kita hormati Al-Mukarram Al-Sadaya, Bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Sabtu subuh, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kehadiran kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian pelajaran tauhid ya. Seperti biasa setiap minggu sekali kita membahas tentang ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan, dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sifat wajib bagi Allah yang terakhir ya, yaitu sifat kalam ya. Ini artinya dari 20 sifat yang ada ya, 13 sifat sudah kita bahas, dari mulai wujud sampai sifat kalam. Tambahannya yang 7 lagi yaitu sifat ma'nawiyah ya, dari mulai qadirun atau kaunul qadiran sampai mutakallim. Ini sebahagian para ulama, terutama yang berpendapat dengan pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya, termasuk beliau sendiri, bahwa mengatakan sifat wajib bagi Allah itu hanya sampai sifat kalam ya. Kalau dari qadirun sampai mutakallim itu bukan sifat sebenarnya ya, tapi itu adalah hal. Jadi ada sifat, ada hal ya. Kalau hal itu adalah zat yang memiliki sifat begitu. Jadi qadirun itu artinya zat yang bersifat qudroh gitu. Kalau sifatnya qudroh, iradah, ilmu, itu sifat ya. Kalau qadirun, muridun, alimun, hayyun sampai mutakallim itu disebutnya hal ya. Makanya nih sifat ma'ani yang 7 dengan sifat ma'nawiyah ini dibahasakan sama Habib Usman sifat yang berlazim-laziman. Berlazim-laziman itu saling berkaitan. Di mana ada ma'ani pasti ada ma'nawiyah. Di mana disebut ma'nawiyah pasti di situ ada ma'ani. Kalau disebut qudroh ya pasti memunculkan qadirun. Kalau disebut iradah pasti memunculkan muridun. Kalau disebut ilmun pasti memunculkan alimun gitu ya. Jadi kalau qudroh, iradah, ilmu itu namanya sifat. Kalau qadirun, muridun, alimun itu namanya hal ya. Jadi qudroh itu ma'ani ya, qadirun itu ma'nawiyah. Contoh gampangnya seperti kita bilang begini ya, pelukis misalnya. Pelukis itu pelukis kepada sifat ya, tapi apa? Dia halnya seseorang. Berarti kalau disebut pelukis berarti dia orang yang ahli melukis gitu ya. Itu kalau melukis, dan itu kerjaannya sifat namanya ya, sifat yang ada pada diri seseorang kemudian memunculkan nama buat dia. Dia pandai melukis, orangnya disebut pelukis. Dia pandai menjahit, orangnya disebut penjahit gitu ya. Dia pandai berdagang, dia disebutnya pedagang gitu. Itu pelukis ya, kemudian penjahit, pedagang, itu bukan sifat, dia hal namanya.
Kalau sifatnya kerjaannya tadi tuh melukis, menjahit, berdagang, itu ya. Perumpamannya seperti itu. Ya. Dalam kajian tauhid itu sifat tadi ya atau kerjaannya disebut ma'ani. Kalau gelarnya tuh pelukis, pedagang, menjahit, namanya maknawiyah. Makanya kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya, namanya sifat wajib bagi Allah itu 13 dari wujud sampai kalam. Ya. Tapi menurut Imam Abu Mansur Al-Maturidi ya, kita dalam kajian tentang tauhid punya dua tokoh ulama ya yang mengatur tentang kerangka keilmuan masalah ilmu tauhid atau ilmu akidah, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang dikenal pengikutnya dengan istilah Asy'ariyah dan Maturidiyah namanya. Ya. Ini beliau ini dua tokoh dalam bidang tauhid. Jadi kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap fan keilmuan dalam agama itu ada tokohnya, ada ulamanya yang menjadi ikutan kita ya. Seperti dalam masalah fikih, dalam peribadahan itu tokohnya ada 4 yang dikenal dengan A'immatul Madzahibil Arba'ah. Ya, 4 imam dalam 4 mazhab ya. Tuh Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dalam bidang tasawuf banyak ya, seperti Imam Junaid, Imam Ghazali, Imam Al-Haddad. Ya. Ini ciri ahli sunnah begitu. Jadi setiap bidang keilmuan itu semua ada tokohnya masing-masing. Termasuk tauhid ini ya. Ya. 2 imam ini, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, beliaulah yang menyusun kerangka keilmuan tentang tauhid. Ya. Cuman bedanya kalau Imam Asy'ari itu namanya sifat wajib bagi Allah dari wujud sampai kalam. Kalau Imam Maturidi tidak menggunakan ma'ani, dia menggunakan yang ma'nawiyah. Dia pakainya qadirun, muridun, alimun, hayyun sampai mutakallim. Namanya sifat ma'nawiyah. Kenapa begitu? Sebab kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dalam Al-Quran itu Allah tidak menyebutkan sifatnya, tapi menyebutkan zat yang punya sifat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha bikulli syai'in alim, innallaha sami'un basir, gitu ya. Jadi kalau di Qur'annya makanya ma'nawiyah, maka Imam Abu Mansur menggunakan ma'nawiyah. Qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, mutakallim. Ya. Nah, para ulama-ulama yang di bawah nih ya, seperti Imam Sanusi ya, beliau menggabung ya antara 2 pendapat imam ini. Jadi disebutkan secara lengkap. Ya, kalau asalnya mah kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sifat wajib bagi Allah 13. Ya, disebutkan nafsiyah, salabiyah dan ma'ani. Wujud ya, nafsiyah. Yang 5 dari qidam sampai wahdaniyat namanya sifat salabiyah. 5 ditambah lagi 7 ya, sifat ma'ani 13. Kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi juga sifat Allah itu 13. Cuman gak menyebutkan ma'ani dia gak pakai kudroh iroda, pakainya qadirun, muridun, alimun gitu. Nah, maka Imam Sanusi ya, beliau memandang sebab ini masalah tauhid ya, masalah tentang keimanan ya, orang-orang awam ini perlu tahu secara lengkap. Maka digabungkan dari 2 pendapat ini ya, sehingga kita mengenalnya bukan sifat 13 tapi sifat 20 ya. Itu hasil menggabung ya pendapat Imam
Asy'ari dan pendapat Imam Maturidi. Jadi ada istilah sifat nafsiyah, salamiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, itulah yang kemudian yang diikuti oleh para ulama-ulama sampai sekarang ya, termasuk Habib Usman. Kitab yang kita baca, beliau menggunakan metode sifat 20 gitu. Ya. Nah, ini nanti setelah sifat kalam kita bahas sifat maknawiyahnya ya. Karena memang kata Imam Sanusi, kalau berkaitan dengan masalah keyakinan, buat orang awam ini harus tahu secara lengkap ya, supaya nanti ketika ya datang kepada dia dua sebutan ini, kok Imam Asy'ari nyebutinnya kudroh, iradah, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Tapi kok Imam Abu Mansur nggak pakai itu, ya pakainya qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Oh, dua-duanya ini disebutkan sama ulama di bawahnya, keduanya saling berlazim-laziman, nggak bisa. Imam Asy'ari memang tidak menyebutkan maknawiyah, tapi dengan menyebutkan kudroh, iradah, itu sifat Allah, secara otomatis pasti Allah disebutnya qadirun, zat yang maha kuasa, muridun, zat yang maha menentukan, alimun, zat yang maha tahu, berilmu gitu ya. Demikian juga Imam Abu Mansur, sekalipun nggak nyebutin kudroh, iradah, nyebutnya dia qadirun, muridun, sama juga. Ketika disebut qadirun artinya apa? Allah zat yang bersifat kuasa gitu. Kalau disebut alimun apa artinya? Allah zat yang bersifat ilmu, itu sama ya. Nah, kita ini nih ya, golongan ahlu sunnah wal jamaah yang disebut dengan kaum Asy'ariyin dan Maturidiyin itu yang mengenal istilah sifat 20, karena secara lengkap disebutkan ya akan dua pendapat imam ini, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ini sesuai namanya ya. Ilmu tauhid ini diantara namanya ilmu akidah ya, makanya disebutnya aqaidul iman ya. Apa sih itu artinya akidah? Akidah itu secara arti bahasa apa? Pengikat artinya ya. Aqadah yaqidah itu ngikat artinya, ngikat yang kuat. Jadi dalam bahasa Arab itu yang mengikat itu ada robato, ya butuh, ada ya aqadah, yaqidu, ada dua. Secara arti mengikat ya. Cuman kalau robato itu ngikat secara zahir, kalau aqadah ngikat secara batin gitu ya. Makanya ada istilah aqdun nikah, itu sama aqadah dari kata akidah, artinya mengikat pernikahan, bukan zahir doang yang diikat, batin. Karena orang menikah diawali bukan secara zahir, tapi ya ada mawaddah dan mahabbah tuh. Jadi ngikatnya itu secara batin. Termasuk ilmu tentang keimanan disebutnya ilmu akidah, sebab ngikatnya secara batin, iman. Ya. Dan ini salah satu perkara mendasar dalam agama adalah pertama mengikat hubungan kepada Allah Ta'ala dengan kuat, yang disebut dengan aqidatul Islam gitu ya, atau aqaidul iman. Ini sifat 20 yang kita pelajari diumpamakan seperti tali ya. Tali itu apa? Untuk ngikat kita punya iman ya. Jadi kita udah dikasih iman sama Allah Ta'ala di semua manusia tanpa terkecuali, itu nikmat iman dikasih merata sama Allah Ta'ala. Cuman tugas kita di alam dunia buat menjaga itu ya. Dengan cara apa? Dengan cara ikat yang kuat, biar nggak lepas ya, biar nggak pergi, biar nggak diambil sama musuh-musuh kita. Jadi ikat dengan kuat, dengan akidah. Apa itu akidah? Ilmu tauhid ya. Karena penting nih, kita selama hidup, inti hidup sebenarnya memang
harus menjaga hubungan sama Allah dulu, ya. Karena sebagai makhluk kita nggak bisa lepas dari Allah Ta'ala. Ya, kita hidup ini nggak bisa lepas, ya. Semuanya yang kita jalani ini merupakan perpindahan dari nikmat yang Allah berikan. Ya, jadi setiap detik ini termasuk kita bisa nafas, jantung kita bisa berdenyut, ya. Kemudian organ tubuh yang lain bisa bekerja. Ini kan semua nikmat dari Allah Ta'ala. Allah yang ngatur tuh. Kalau kita lepas hubungan sama Allah Ta'ala, jangan pakai hitungan menit, hitungan detik, di stop semua nih, jantung di stop, nafas di stop, kita nggak bisa hidup. Ya, itu makanya perlu pertama mengikat hubungan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Itu secara globalnya disimbolkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu. Jadi kalimat tauhid itu sama sifat 20 sebagai tali dia buat mengikat itu. La ilaha illallah nih ada di hati kita, ya. Ini biar kuat bagaimana? Ikat lagi, ya, dengan aqaidul iman. Apa itu? Belajar tauhid sifat 20. Ya. Sebab kalau ini iman udah diikat, ya, dengan ilmu, berarti ya siap kita jaga, ya, dari dunia sampai akhir. Karena ini modal orang mati, ya, modal orang meninggal, itu doang satu, bawa iman. Ya, kalau itu ke bawah sampai akhirat, ya udah, itu tanda selamat, tanda bahagia. Tapi itu lepas, apalagi hilang di alam dunia, ya udah, sengsara bakalan. Seperti dahulu ada seorang ulama, ya, pernah dirampok nih si ulama. Mungkin ini cerita pernah didengar juga, ya, pernah saya ceritain. Ada ulama dulu lagi jalan bawa barang di atas ontaknya, tiba-tiba di perjalanan dijegat sama begal, ada rampok. Ya, barangnya diambil, orangnya ditangkap sama komplotan perampok, ya. Terus dibawa kemana tuh? Dibawa menghadap pimpinannya. Ternyata ini kelompok, ya, komplotan perampok ini punya ketua mereka. Ya, ada pimpinannya. Dibawa ke situ. Dihadapkan sama ketua perampok. Kata anak buahnya, ya, ketua, ini kita udah dapat hasil rampokan yang cukup banyak, dan ini orangnya kami serahkan kepada ketua. Terserah mau diapanya. Ya, ini itu hasil rampokan yang banyak. Nah, karena kita udah berhasil nih, sekarang kita mau pesta, ya, kita mau senang-senang, ya, menikmati hasil rampokan. Ada mereka gelar tuh pesta, ngapain? Mabok-mabokan, minum-minum mereka sepuas-puas. Nah, salah satu anak buah si perampok nih, dia memberikan minuman khusus buat ketuanya, buat pimpinannya. Ya, karena kita udah berhasil, ini kami berikan, ya, hadiah khusus buat ketua, 1 gelas minuman, beda sama yang lain. Kalau yang lain minuman biasa, ini minuman yang mahal buat ketuanya, ya. Begitu diserahkan, kata ketua perampok ini begini, udah, itu minuman yang jatah aku, buat kalian aja minum bareng-bareng. Lah, ketua nggak mau ikut minum bareng, enggak. Hari ini aku lagi nggak makan, lagi nggak minum. Kenapa? Aku lagi puasa. Ya, masih ingat tuh Pak, tapi perampok tapi masih ingat puasa. Kalau rampok dulu gitu emang, ya. Sebengal-bengalnya perampok dulu tuh, ya, masih ada sisi ibadah sekalipun sedikit, ya. Kadang-kadang mungkin kalau rampok atau maling dulu, dia mau ngerampok, dia mau maling, ada sholat hajat dulu, biar hasil maksud, katanya gitu, ya. Biar gak ketangkep, biar aman juga, ya. Nah, termasuk dia nih, harinya aku lagi gak puasa, lagi gak makan, lagi gak minum, aku lagi puasa, ya. Udah, itu jatahku, minum aja bareng-bareng sana. Nah, si ulama nih yang lagi diikat tangan ditangkap, kaget dia dengar ucapan si dia kepala perampok lagi apa? Lagi puasa. Sampai dia ngomong kemudian, kata selama ini, engkau lagi puasa. Iya.
Iya, aku lagi puasa. Ada apa? Ngapain puasa? Kata si ulama ini. Tahu nggak, kerjaanmu ini ya dosanya nggak bakal kebayang puasa. Lu tiap hari kerjaan ngerampok, ya ngambil harta orang, zolim sama orang, gangguin orang segala macam. Itu dosanya sabrek-abrek, kata si ulama. Kagak bakal ketemu sama puasa, apalagi tidak puasa sunnah. Gitu. Ngapain puasa? Kata si ulama. Si perampok itu pas begitu dibilang itu dia diem aja. Tapi kemudian dia ngomong begini, iya betul, yang kau bilang itu benar. Aku ini orang jahat, aku ini kerjaannya nggak benar, dibenci bukan cuma sama manusia, juga sama agama, nggak disenangi, dilarang. Tapi satu sisi aku juga sadar, apa sadarnya? Aku ini sebagai manusia yang punya Tuhan. Aku ini makhluk yang punya pencipta. Tahu nggak kenapa aku puasa? Ini puasa adalah tali penghubung aku antara aku sebagai makhluk dengan Allah sebagai penciptaku. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Biarin dah, sekalipun di puasa ya, apalagi puasa sunnah yang kau bilang tuh nggak bakal bisa nembus dosa. Tapi aku lagi jaga hubunganku dengan Allah sebagai Tuhanku lewat tali penghubung yang tipis, yang kecil, yaitu puasa sunnah. Kenapa? Sebab dalam puasa ini aku nyimpen harapan, nyimpen sangka baik. Ya Allah, mudah-mudahan satu saat Engkau ubah aku jadi orang baik. Aku juga secara batin, secara hati nurani nggak mau kayak begini, pengen jadi orang bener, pengen jadi orang baik. Makanya aku jaga hubunganku lewat puasa ini. Waduh, si ulama kaget dengan jawaban itu, tapi spontan di hati dia langsung doa apa? Buat si kepala perampoknya, ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan hidayah, taufik kepada dia agar dia sadar jadi orang baik, jadi orang benar. Nah, terus kata si kepala perampok, karena hari ini aku lagi puasa, ya maka hari ini engkau aku lepaskan. Sekarang boleh kau pergi. Gitu ya. Biasanya kalau bisa nangkap orang, kalau pas lagi puasa, aku berhari-hari aku biarin di sini, atau aku buang ke hutan, atau aku lepas pun nanti kalau udah seminggu di sini baru aku lepas. Tapi sekarang karena aku lagi puasa, aku hargai engkau, ya sekarang kau aku lepaskan, silakan pergi. Tapi hartanya mah tetap diambil tuh, barang-barangnya montanya diambil tetap. Akhirnya begitu si ulama dilepas, ya dilepasin, dia pergi. Selang beberapa tahun kemudian, si ulama ini pergi haji Pak, ke Mekah pergi haji. Di antara kerjaan haji dia tawaf di Ka'bah Baitullah. Ya, ini dari mulai dia tawaf, dia memperhatikan seseorang, ada orang lagi khusyuk duduk di depan Ka'bah. Biasanya orang kalau doa di depan Ka'bah bukannya duduk, tapi diri ya. Kita nih kalau doa di pintu Ka'bah Pak, bukan angkat tangan, tapi kita nempelin badan di tangan ya, nempelin badan kita di pintu Ka'bah. Jadi kalau doa di Ka'bah tuh kayak begitu ya, atau di pintu Ka'bah. Itu kan pintu Ka'bah tuh termasuk mustajab doa ya. Cuman doanya berangkat tangan begini, tapi kita nempel, kita punya badan di Ka'bah atau di pintu Ka'bah. Doanya begitu kalau di sana, kalau di Ka'bah ya. Ya, seperti itu. Ini orang kalau doa di pintu Ka'bah mah bukannya duduk diri gitu. Apalagi sekarang kita mau doa di pintu Ka'bah duduk, habis diinjak-injak orang. Ya, makanya semua rata-rata apa? Diri doanya. Nah, gitu. Jadi perhatiin tuh dari mulai 1 putaran, 2 putaran, sampai 7 putaran, sampai selesai tawaf, itu orang masih duduk aja situ, enggak geser sedikit pun. Sampai dia kemudian sholat sunnah nih, si ulama ini udah dia doa, masih ada orang penasaran ini orang. Di mana-mana orang doa di situ berdiri, ini orang duduk kayak patung, kayak batu, nggak bergerak sama sekali. Ada apa ya? Coba aku samperin gitu, samperin. Dia colek, dia ucapin salam, assalamualaikum. Itu dicolek, kaget, dijawab waalaikumsalam. Dia nengok, begitu si ulama ngeliat ini orang, dia kaget. Si ulama kayaknya kenal nih gitu, dia perhatiin wajahnya, kayaknya kenal, siapa ya? Ingat-ingat tempat dia, siapa?
Tapi dia bilang, sepertinya aku ini kenal sama engkau. Siapa ya? Cuma di mana ya ketemu? Dijawab sama dia. Oh iya, benar kita pernah ketemu. Ya kita pernah berjumpa. Kapan? Dulu waktu engkau aku rampok. Gitu. Lalu siapa kau? Aku ini kepala perampok dulu yang pernah nangkep engkau. Ya, yang aku bilang, ya dulu yang aku lepaskan engkau karena aku lagi puasa. Oh iya, engkau ini ya ketua perampok yang dulu ngambil hartaku. Nah kau ada di sini, ngapain di sini sekarang? Gitu ya. Iya, aku pernah bilang sama engkau, biar sejahat apapun aku, seburuk apapun kerjaanku, aku punya harapan sama Tuhanku, sama Allah lewat puasa yang saat itu aku lakukan. Aku naruh harapan mudah-mudahan lewat puasa nih sebagai penjaga hubunganku sama Allah, Allah ubah aku jadi orang baik. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian aku tersadar, diberikan keinginan yang kuat buat ninggalin kerjaanku. Cuman aku bingung mau kemana ya. Cuman aku sempat nanya sama orang, kalau pengen tobat yang paling tepat di mana? Kata orang kalau pengen tobat cepat diterima, maka bertobatlah di depan rumahnya Allah Ta'ala. Aku nggak tahu emang Allah punya rumah. Begitu aku tanya dia, namanya Ka'bah. Aku datang kemari. Ya, aku nggak ngerti. Ngeliat orang pada muterin Ka'bah itu apa namanya. Orang sholat aku nggak bisa sholat. Cuman tahunya disuruh duduk di depan pintunya Allah Ta'ala. Itu doang. Jadi dia sambil duduk Pak, sambil nangisin dosanya. Ya gitu. Ternyata harapanku dikabul sama Allah Ta'ala. Itu puasa sudah yang aku lakukan jadi jembatan buat aku untuk menghantarkan aku sampai kepada Allah Ta'ala saat ini aku bisa taubat. Subhanallah, si ulama ini kan benar, Allah Maha baik ternyata. Ya, padahal kerjaanmu itu dibanding sama puasamu gak ada apa-apanya. Tapi kalau dia punya sangka baik, punya harapan, Pak, pengen jadi orang benar, dikabul sama Allah, dikasih hidayah, dikasih taufik. Sekalipun dia nggak paham, saya mau kemana ya obatnya gitu. Cuma dia dengar dari orang kalau mau tobat paling cepat adalah di Ka'bah Baitul. Dia datang ke situ. Dan ternyata dalam doaku, aku bilang ya Allah, aku ini gak ngerti apa-apa. Tolong kirimin orang kepadaku yang bisa bimbing aku. Aku pengen tobat beneran gitu. Ternyata engkau yang dikirim dan aku yakin engkau adalah seorang ulama. Maka hari ini di hadapan Ka'bah Baitullah, aku minta engkau untuk membimbing aku, untuk ngajarin aku, untuk didik aku agar aku menjadi orang baik, menjadi orang benar. Subhanallah. Ya, ada selamat baik. Hari ini engkau aku angkat menjadi muridku. Ini nih dia berdua Pak, jadi guru sama murid sampai kedua-duanya meninggal, sampai hidup bareng dan kedua-duanya meninggal. Ya, itu artinya apa? Pentingnya punya hubungan sama Allah Ta'ala. Sekalipun sekotor apapun kita, sejelek, seburuk apapun perbuatan kita, jangan putus hubungan sama Allah Ta'ala. Meskipun tetap la ilaha illallah. Makanya kita nggak boleh putus asa begitu ya. Selama itu Bapak mau jadi penjahat kelas akap lagi sekalipun, kayak ini nih orang, dia bukan cuma perampok, kepala perampok, dia mah udah kawakan dalam hal urusan rampok merampok. Tapi ada satu kebaikan yang kecil, dia jadikan sebagai jembatan kepada Allah Ta'ala. Hanya itulah yang menghantarkan dia untuk berubah menjadi orang baik. Nah ini kita bukan penjahat, kita bukan perampok ya. Alhamdulillah ya, kita jaga iman, kita ibadah, kita ngaji. Ini tali penghubung kita sama Allah Ta'ala bukan cuma satu, tapi banyak. Ya, kalau digabungin semua nih, ya ibaratnya mah ya kayak benang-benang kecil digabungin jadi apa namanya? Jadi tambang. Udah jadi tambang digabungin lagi jadi apa namanya? Ya, jadi dadu tuh yang gedean lagi ya. Nah itu tuh. Ini kita sekarang alhamdulillah udah punya tambang. Kalau tadi si perampok tadi cuma punya benang yang halus, yang kecil, ya, tapi dia jaga itu sebagai hubungan kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita bukan cuma punya benang, kita punya tambang. Artinya apa? Hubungan kita sama Allah Ta'ala banyak jalurnya, ya, jalur ibadah, jalur kebaikan segala macam yang Allah berikan kita jalani.
gitu. Maka sekarang kita sedang merajut tambang menjadi dadung supaya lebih kuat lagi. Ya, kalau dadung jangan buat narik ya barang-barang yang kapal aja tuh, kapal laut, nariknya pakai dadung gitu ya. Itu bisa bergerak dia tarik begitu, saking kuatnya gitu. Ini kita sekarang pengen ngikat diri kita sama Allah Ta'ala, bukan lagi pakai benang, bukan pakai tambang, tapi pakai dadung. Di antara cara ngikatnya dipakai ilmu. Tahu ya, itu dia. Ya. Jadi intinya kita ngaji tauhid emang lagi ngapain? Lagi ketemu sama Allah Ta'ala supaya kuat. Sebab ini menjadi pegangan kita sampai akhirat, sampai masuk kuburan besok. Itu yang kita pegang itu apaan? Dunia mah kita tinggal semua kan. Orang mati emang bawa apaan sih? Nggak bawa apa-apa. Bawa kain kafan juga bukan dibawa sebenarnya, bahasanya dibutuhkan karena kita manusia nih, makhluk yang dimuliakan. Jadi menghadap Allah nggak boleh telanjang, harus ditutup. Maka itu kain kafan sebenarnya mah bukan barang yang kita bawa, tapi barang yang kita butuhkan buat menutup kemuliaan kita sebagai manusia. Itu. Ya, seharusnya kita waktu lahir telanjang, mati pun telanjang sebenarnya. Itu ya, nggak bawa apa-apa. Dunia semua udah selesai, udah kita tinggal. Yang kita bawa, yang kita buat tambang tadi tuh, ya, apalagi dadung yang kita bawa, kita pegangan sama Allah Ta'ala. Namanya sebutnya akidah. Apa itu akidah? Iman. Makanya di antara nama ilmu keimanan adalah ilmu akidah, ilmu pengikat hubungan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Itu, ya. Sebab ini kita ya bakal melewati kedepannya banyak, masuk kuburan, nungguin kiamat, padang mahsyar, nanti ada mahkamah pengadilan, masih panjang itu, belum lagi lewat Siratul Mustaqim. Kalau nggak punya tambang ini, waduh, mau pegangan mana kita? Ya, mau nyantol mana kita? Ya, maka itu iman perlu dijaga, perlu diikat dengan kuat. Ya, di antaranya adalah mengikat dengan ilmu. Ilmu yang paling utama, paling khusus untuk mengikat hubungan kita kepada Allah Ta'ala adalah ilmu tauhid. Alhamdulillah ya, kita belajar 2 minggu sekali, sedikit-sedikit ya kita bahas tentang masalah sifat-sifat uluhiyah. Mudah-mudahan dengan kita berusaha mempelajari tentang tauhid, Allah berikan akidah yang kuat, pengikat yang kuat antara kita dengan Allah Ta'ala dari dunia hingga akhirat. Ya Pak ya. Jadi mati kalau sudah bawa pengikat tadi tuh, Nabi bilang apa? Al-mautu rahatul mu'min. Mati itu menjadi kesenangan buat orang beriman. Kalau saya takut sama mati sebuah kesenangan kok. Senangnya yang bagaimana? Dikaitkan rohanya kepada orang mukmin. Rahatul mu'min. Artinya apa? Orang yang mati bawa tambang pengikat antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Baru senang dengan roha. Senang, aman, gak ketakutan, biasa aja. Bahkan dia bakal dapat kebahagiaan yang sejati gitu. Ya, nah, kita alhamdulillah, mudah-mudahan kita berikan istiqomah ya Pak ya. Ya, Sabtu pagi ini ya kita jadikan sebagai wadah kita ya. Mungkin kita nggak bisa ngaji yang jauh-jauh ya Pak ya, karena faktor keadaan. Udah di kampung ini banyak pengajian, ya adalah Sabtu pagi di sini. Kita lihat kan istiqomah hadir ya. Mudah-mudahan pengkas kita ilmu yang manfaat ya, ilmu yang bisa membekal kita untuk ibadah, ilmu yang bisa membekal kita untuk memperkuat iman, sehingga harapan kita besok meninggal dunia membawa husnul khotimah ya, supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selamat dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pada pagi hari ini. Ya, untuk melengkapi pembahasan minggu yang lalu, di pertemuan selanjutnya baru kita akan bahas tentang kelanjutan daripada ya sifat kalam atau sifat ma'ani. Kita akan bahas tentang sifat ma'nawiyah ya. Mudah-mudahan kita bahas pada hari ini ada manfaatnya, bisa sedikit menjadi masukan ya kepada kita sebagai ilmu ya untuk memperkuat iman Islam kita dari dunia hingga akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban kathiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'abi wa la masyaqqati wa la dhayr. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu